warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski. Saya dari kelompok 12 akan membacakan materi yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan yang berdiri sekitar tahun 1293 Masehi hingga 1500 Masehi. Secara geografis, letak Kerajaan Majapahit sangat strategis karena adanya di daerah lembah sungai yang luas, yaitu Sungai Berantas dan Bengawan Solo, serta sungainya yang dapat dilayari sampai ke hulu, dengan pusat di hutan Tarik di desa Trongulan, Mojokerto, Jawa Timur. Latar belakang terdirinya Kerajaan Majapahit. Pada saat terjadi serangan Jayakatwang, Raden Wijaya yang bertugas menghadang bagian utara. Ternyata serangannya lebih besar justru dilancarkan dari selatan. Maka ketika Raden Wijaya kembali ke istana, ia melihat istana kerajaan Singasari hampir habis dilalap api dan mendengar Kertanegara telah terbunuh bersama pembesar-pembesar lainnya. Akhirnya ia melarikan diri bersama sisa-sisa tentaranya yang masih setia dan dibantu penduduk desa Kugagu. Setelah merasa aman, ia pergi ke Madura meminta perlindungan dari Arya Wiraraja. Berkat bantuannya, ia berhasil menduduki tahta dengan menghadiahkan daerah Tarik kepada Raden Wijaya sebagai daerah kekuasaannya. Ketika tentara Mongol datang ke Jawa dengan dipimpin Sipi, Ikemise, dan Kahausing dengan tujuan menghukum Kertanegara, maka Raden Wijaya memanfaatkan situasi itu untuk bekerja sama menyerang Jayakatwang. Setelah Jayakatwang terbunuh, tentara Mongol berpesta pora merayakan kemenangannya. Kesempatan itu pula dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk berbalik melawan tentara Mongol, sehingga tentara Mongol terusir dari Jawa dan pulang ke negerinya. Maka tahun 1293 Raden Wijaya naik tahta dan bergelar Sri Kertajasa Jayawardana. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi selanjutnya, yaitu kehidupan ekonomi. Majapahit merupakan negara agraris dan juga sebagai negara maritim. Kedudukan sebagai negara agraris tampak dari letaknya di pedalaman dan dekat aliran sungai. Kedudukan sebagai negara maritim tampak dari kesanggupan angkatan laut kerajaan itu untuk menanamkan pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit menitik beratkan pada bidang pertanian dan juga pelayaran. Majapahit memiliki mata uang sendiri yang bernama gobok, merupakan uang logam yang terbuat dari campuran perak, timah hitam, timah putih, dan tembaga. Bentuknya koin dengan lubang di tengahnya. Kehidupan sosial. Pola tata masyarakat Majapahit dibedakan atas lapisan-lapisan masyarakat yang perbedaannya lebih bersifat statis. Walaupun Majapahit terdapat 4 kasta seperti India yang lebih dikenal dengan catur warna, tapi hanya bersifat teoritis dalam literatur istana. Pola ini dibedakan atas 4 golongan masyarakat, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun terdapat pula golongan yang berada di luar lapisan ini, yaitu Candala, Miceha, dan Tusca yang merupakan golongan terbawah dari lapisan masyarakat Majapahit. Dari aspek kedudukan dalam masyarakat Majapahit, wanita mempunyai status yang lebih rendah dalam dibanding dengan laki-laki. Kehidupan budaya. Negara Kartagama menyebutkan budaya keraton yang diluhung dan agun dengan citra rasa seni dan sastra yang halus, serta sistem ritual yang keagamaan yang boleh dikatakan rumit. Perkembangan budaya di Kerajaan Majapahit dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan candi peninggalan Kerajaan Majapahit, antara lain Candi Penataran, Candi Tegalwangi dan Surawangi, Candi Sewentar, Candi Sumerjati, Candi Tikus, dan bangunan-bangunan purba lainnya, terutama yang terdapat di daerah Trowulan. Yang kedua itu sastra. Hasil sastra zaman Majapahit dapat kita bedakan menjadi sastra zaman Majapahit awal dan juga sastra zaman Majapahit akhir. Ya baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman kelompok saya, yaitu kehidupan agama. Pada masa kerajaan Majapahit, berkembang agama Hindu, Siwa, dan Buddha
Kedua umat beragama ini itu memiliki toleransi yang besar sehingga tercipta kerukunan umat beragama yang baik. Raja Haryam Wuruk beragama Siwa, sedangkan Gajah Mada beragama Buddha. Namun, mereka dapat bekerja sama dengan baik. Rakyat ikut meladaninya. Bahkan, Empu Tantulai menyatakan bahwa kedua agama itu merupakan satu kesatuan yang disebut Siwa, Buddha. Hal itu ditegaskan lagi dalam kitab Sutosmo dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika, Tanha Dharma Mangrwa, artinya walaupun boneka ragam tetapi dalam satu kesatuan tidak ada agama yang mendua. Runtuhnya kerajaan Majapahit. Kemudian Majapahit berawal sejak wafatnya Gajah Mada tahun 1364. Hayam Wuruk tidak dapat memperoleh ganti yang secakap. Gajah Mada, jabatan-jabatannya yang dipegang Gajah Mada semasa hidupnya, Gajah Mada memegang begitu banyak jabatan. Diberikan kepada 3 orang setelah Haryam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Majapahit benar-benar mengalami kemunduran. Masa sesudah Prabu Hayam Wuruk dan Gajah Mada merupakan masa kemunduran kerajaan. Majapahit merupakan hal yang menyebabkan kemunduran Majapahit adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada tokoh pengganti yang cakap dan berwibawa sesudah wafatnya Haryam Wuruk pada tahun 1389 dan Gajah Mada 1364. Perang Paregreg 1401 sampai dengan 1406 antara Bri Wirabumi dan Wikramawardhana telah melemahkan Majapahit secara keseluruhan. Waktu berakhirnya kemaharajahan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1400 Saka. Berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya satu pemerintahan hingga tahun 1527. Dalam tradisi Jawa ada sebuah kornogram atau candasekla yang berbunyi siran ilang keretani bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah sirna hilangkala kemakmuran bumi. Namun, demikian yang sebenarnya digambarkan oleh candasekla tersebut adalah gugurnya Bri Kertabumi, Raja ke-11 Majapahit oleh Girindawardhana. Menurut prasasti Jiu dan cetak Ranis juga mengakui bahwa ia telah mengalahkan Kertabumi dan memindahkan ibu kota ke Daha atau Kediri. Peristiwa ini memicu perang antara Daha dengan Kesultanan Demak karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabumi. Peperangan ini dimenangi Demak pada tahun 1527. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Demak akibat selama ini mereka mendukung Ranawijaya melawan Kertabumi. Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mau mendapatkan